Ya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Bapak. Toleransi linear dan toleransi sudut. Pengertian toleransi, suatu alat atau benda kerja sangat sulit dapat dibuat dengan ukuran yang tepat sesuai dengan permintaan karena menyangkut ketelitian dalam proses pembuatannya. Hal ini menuntut kesadaran dari seseorang perencana bahwa perlu diberikan dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap ukuran elemen. Dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan ini disebut toleransi. Nah, jadi ada dua buah elemen atau dua buah komponen yang dibuat, ya, yang di mana dalam proses pembuatannya itu dimensinya itu tidak sama dengan yang diukur, dengan yang dibuat, ya. Nah, jadi untuk itu mungkin ada batas yang diizinkan ketidaktepatan itu. Jadi ukurannya yang kurang tepat, tapi tidak terlalu besar, ada sedikit saja, ya. Itu yang namanya disebut toleransi. Ya, toleransi. Jadi seperti kita itu kan kalau dengan teman, ya, dengan teman baik yang pria ataupun wanita begitu kan, kadang-kadang kan berbicara atau berkomunikasi kan tidak semuanya itu tepat apa yang kita inginkan begitu kan. Nah, tapi ada yang bisa kita terima, yaitu namanya toleransi. Jadi tidak semuanya itu tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita memberikan toleransi. Cuman toleransi ini kan ada batasnya. Tidak terlalu besar kita berikan. Nah, sama halnya seperti itulah ya, kalau dalam konteks sosial, ya. Tapi dalam konteks engineering itu ya berkaitan dengan dimensi atau ukuran. Nah, jadi satu sisi ada ukuran yang dibuat di gambar. Kemarin kita sudah membuat gambar, ya. Ada ukurannya yang seperti itu. Namun ketika dibuat seringkali kesulitan untuk menghasilkan ukuran yang tepat. Nah, maka ada batas-batas toleransi yang boleh diizinkan, ya, untuk ketidaktepatan tersebut. Nah, sekarang ini untuk mengatasi masalah-masalah ketidaktepatan itu dalam proses manufaktur, perakas-perakas mesin-mesin yang digunakan untuk membuat peralatan ataupun komponen-komponen mesin tersebut ini dilakukan secara otomatis. Maka muncullah mesin-mesin yang dapat bekerja secara otomatis, dikontrol secara numerik, dan dia mampu membaca 1/100 mm dari ukuran yang diberikan, dan dia bisa bekerja untuk menghasilkan itu. Nah, inilah kenapa muncul mesin-mesin yang dinamakan dengan CNC, Computer Numerical Control. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan ketidaktepatan komponen tersebut. Nah, itu satu sisi mungkin sudah sebagian terjawab, ya. Adapun toleransi mungkin sedikit sekali sudah, karena mesin-mesin sekarang sudah menggunakan mesin CNC. Nah, kalau ada dua bagian yang akan berhubungan, misalkan poros dengan lubangnya atau baut dengan murnya, nah ini kan harus ada toleransi, ya.
Kalau poros yang memiliki ukuran 20 mm, kemudian lubangnya 20 mm, maka ini nggak akan mungkin bisa masuk poros itu ke lubangnya, karena sama-sama ukurannya 20 mm. Oleh karena itu mesti ada toleransi terhadap lubang ataupun toleransi terhadap poros. Nah, dalam hal ini ada nilai-nilai atau batas-batas tertentu yang diizinkan untuk nilai toleransi tersebut. Nah, tapi kalau di sini konteksnya bukan ukuran yang tidak tepat, ukuran tepat, tetapi tidak sesuai untuk kedua komponen tersebut dihubungkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama, jika ketelitian itu tidak sesuai dengan desain yang diinginkan, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia memang teliti tetapi untuk menghubungkan dua buah benda yang akan disambung, nah ini memerlukan toleransi, ya. Jadi toleransi itu adalah dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan pada sebuah komponen atau part, ya. Nah, jadi itu dia pengertian daripada toleransi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham atau belum? Paham maksudnya toleransi? Paham, Pak. Paham ya. Nah, jadi definisi toleransi, kita lihat ada gambaran yang sebelah kanan ini untuk ukuran poros, dan yang sebelah kiri ini adalah untuk lubang. Nah, jadi ini bisa kita lihat, ini ada poros, kemudian ini lubang yang garis arsir, ya. Jadi ini porosnya. Jadi di sini batas dari ini tanda panah ini adalah ukuran minimum untuk poros. Sementara untuk ukuran maksimumnya adalah dari sini sampai sini ukuran maksimum. Dan yang selisih ini adalah penyimpangan yang mengecil, ya. Ini penyimpangan mengecil. Kemudian dari sini sampai garis sumbu ini pertengahan ini adalah toleransi poros. Jadi kalau poros itu nilai maksimumnya di sini misalkan, maka toleransinya adalah ini. Baru bisa dia masuk, ya. Kemudian ini adalah garis batas dasar, ya. Nah, kemudian yang ini adalah ukuran nominal dari garis batas dasar. Nah, ini untuk poros. Kemudian kita perhatikan yang di sebelah kiri, untuk ukuran nominal, ya, ini sama. Kemudian ukuran maksimum untuk lubang adalah ini, sama sini, ya, perhatikan di sini. Kemudian ukuran minimal untuk lubang adalah yang ini, batas minimalnya. Jadi nanti ada toleransi maksimum dan minimumnya, ya. Jadi berapa batasnya yang dibolehkan kalau umpamanya diberikan toleransi. Jadi kalau untuk lubang misalkan dikasih batas minimal gitu, ya, batas minimal untuk ukuran minimal misalkan di sini. Maka nanti untuk ukuran minimumnya poros adalah di sini, ya. Kemudian ini adalah penyimpangan mengecil, kemudian di sini adalah penyimpangan membesar. Ini adalah nilai penyimpangannya seperti ini. Nah, ini adalah definisi istilah mengenai toleransi. Jadi dengan adanya nilai toleransi ini, maka poros ini akan bisa masuk ke dalam lubang ini. Seperti itu. Nah, nilai-nilai pada toleransi
Besarnya toleransi harus ditentukan secara seksama agar sesuai dengan persyaratan fungsionalnya untuk menghindari keraguan dan untuk keseragaman. Nilai toleransi standar telah ditentukan berdasarkan ISO R286, sistem ISO untuk limit dan suaian. Toleransi standar ini disebut toleransi internasional atau disingkat dengan IT. Nah, nilai toleransi ditentukan oleh satuan toleransi I sebagai berikut. I sama dengan 0,45 akar D pangkat 3 ditambah 0,001 D. D merupakan diameter nominal dalam milimeter dan I dalam satuan mikron. Untuk nilai toleransi standar kualitas 5 sampai dengan 16 ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi kalau grade IT 5, toleransi value-nya adalah 7I. Berapa nilai 7I? Berarti I-nya harus kita cari di sini. Untuk mendapatkan nilai I ini, maka kita harus mengetahui berapa diameter nominal dalam. Ya, diameter nominal dalam. Mana diameter nominal? Nah, ini ukuran nominal. Ya, nah ini ukuran nominal tadi. Kita harus tahu berapa nilainya ini, diameter nominal. Baik, untuk materi ini juga bisa dibaca, ya, ada di buku. Bentar saya yang punya buku, silakan nanti dibuka halaman 123, ya, toleransi linear dan toleransi sudut. Jadi nanti bisa dibaca di bukunya itu. Nah, ya, bisa dibaca di situ, ya. Jadi ada di buku. Jadi dari buku ini ambil yang penting-pentingnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada toleransi umum dan toleransi khusus. Toleransi umum untuk ukuran yang tidak memerlukan ketelitian atau bukan bagian benda berpasangan, ya, atau suaian. Nah, jadi untuk ukuran yang ini digunakan untuk bagian yang bukan berpasangan, ya. Toleransi yang diberikan dapat berupa toleransi umum yang tidak dicantumkan menyertai ukuran dasar tetapi dicantumkan di tempat catatan umum. Nilai toleransi umum selalu memiliki batas penyimpangan atas dan penyimpangan bawah yang sama atau simetris. Jadi ada batas penyimpangan atas, kemudian batas penyimpangan bawah yang boleh diizinkan. Besarnya nilai toleransi umum ini bergantung pada tingkat kualitas halus, sedang atau kasar, dan bergantung pada pola ukuran dasar. Dan bergantung pula pada ukuran dasarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi yang nilainya di luar toleransi umum dan toleransi suaian. Nilai toleransinya biasanya lebih kecil daripada nilai toleransi umum, tetapi biasanya lebih besar dari nilai toleransi suaian. Toleransi khusus ini selalu dicantumkan langsung di belakang ukuran dasar atau ukuran nominalnya. Nah, kalau tadi untuk toleransi umum ini digunakan untuk bagian-bagian benda yang bukan yang berpasangan, tapi kalau khusus ini bisa digunakan untuk yang berpasangan, ya. Nah, tadi seperti baut, poros dengan poros dengan lubang, kemudian baut dengan mur, ya. Nah, pada toleransi ini ada simbol-simbol yang diberikan, ya. Huruf pada toleransi menunjukkan kedudukan daerah-daerah toleransi terhadap garis dasar. Untuk toleransi lubang digunakan huruf besar, ya. Ya, untuk toleransi lubang digunakan huruf besar, sedangkan untuk poros digunakan huruf kecil. Maka ini digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam membaca antara huruf dan angka,
ada beberapa huruf yang dihilangkan, yaitu huruf I, L, O, Q, dan W, ya. Nah, contohnya pada gambar ini, ya, ini adalah 50H6. Jadi simbol 50 menunjukkan garis tengah lubang, ya, garis tengah lubang atau diameter lubang. Ukuran normal. H menunjukkan daerah toleransi lubang. Jadi tadi H untuk toleransi lubang digunakan huruf besar. Ya, jadi H menunjukkan daerah toleransi besar, dan 6 adalah kualitas toleransi. Dan 6 adalah kualitas toleransi. Jadi 50 ini adalah D, ya, dan 6 adalah kualitas toleransi. Jadi kalau 6 kualitas toleransi berarti kan IT 6, ya kan? Kualitas toleransinya 6. Berarti berapa dia? Berarti dia 10I. Berarti kalau 10I, I-nya tadi 0,45 dikali akar D pangkat 3 ditambah 0,01. D-nya berapa? D-nya adalah 50. Ya, jadi kalau ini tinggal dijumlahkan angkanya sekian, maka untuk 10I nanti diketahui berapa nilainya di sini. Maka untuk gambar ini, ya, nilai toleransi adalah berapa nilai toleransinya, jadi nanti diketahui setelah memasukkan angka-angka yang ada di sini, ya. Nah, jadi IT 6-nya 10I, kalau untuk diameter sekian, maka nanti akan didapat berapa nilai toleransinya. Seperti itu. Nah, jadi nilai toleransi itu nanti berguna untuk menentukan dalam proses pembuatannya. Jadi ada batas atasnya, batas bawah. Nah, kalau dilihat pada buku, saya akan lihat di bukunya, yaitu di halaman 125, ya. Nah, itu bisa dilihat halaman 125. Ya, bisa nanti dibaca-baca lagi. Nah, kemudian ada toleransi Swaian atau Fitts. Swaian adalah hubungan antara dua buah komponen, di mana ketika sebelum dirakit, kedua komponen tersebut memiliki perbedaan ukuran. Perbedaan ukuran yang diizinkan untuk kedua komponen yang akan disatukan disebut toleransi Swaian. Jadi ada dua buah komponen, jadi sebelum dirakit, dia itu memiliki perbedaan ukuran, ya. Nah, jadi adapun perbedaan ukuran yang diizinkan untuk kedua komponen yang akan disatukan, misalkan poros tadi, poros dengan lubangnya, baut dengan murnya, ya. Jadi kalau poros tadi mempunyai 20, kemudian lubangnya itu adalah 19, 19,5 umpamanya, kan begitu. Maka ada ukuran yang diizinkan untuk kedua komponen itu supaya bisa disatukan. Maka disebut dengan toleransi Swaian. Jadi menyesuaikan. Kalau 90 porosnya, kalau porosnya 20, kemudian lubangnya 19,5 kan nggak bisa masuk juga itu, ya. Nah, nggak mungkin masuk. Nah, makanya lubangnya harus lebih besar justru, ya kan. Nah, jenis-jenis Swaian, ada Swaian longgar, clearance Fitts, yaitu bila bagian yang berpasangan pada waktu dipasang memiliki kelonggaran yang pasti, ya, clearance Fitts. Jadi kalau dia nanti dipasang ada kelonggaran yang pasti. Kemudian yang kedua yaitu Swaian transisi, transition Fitts,
ini akan terjadi dua kemungkinan, yaitu bisa terjadi kesesakan kecil maupun kelonggaran kecil. Kesesakan kecil dan kelonggaran kecil. Kemudian yang ketiga adalah suaian sesak. Interference phase pada pemasangan ini selalu dalam keadaan sesak. Nah, jadi ada juga yang memang diizinkan memang harus suaian sesak. Ya, ada yang memang kalau untuk dibongkar pasang, jadi dia harus suaian transisi, ada kelonggaran. Kemudian ada yang dia tidak boleh adanya getaran, nanti kalau sudah disambung ya dia harus suaian longgar, ya itu pasti dia. Jadi kalau suaian sesak ini misalkan untuk sambungan-sambungan, ya misalkan tadi porosnya itu 20, kemudian supaya dia bisa masuk, lubangnya itu mungkin lebih besar sedikit, 20,2 umpamanya. Tapi bisa masuk, tapi harus dipaksa begitu ya, suaian sesak. Nah, kemudian cara menentukan besarnya toleransi ada sistem basis lubang dan ada sistem basis poros. Kita lanjutkan lagi. Oke, sebelum dilanjutkan ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, tidak ada ya. Sudah paham. Istilah toleransi untuk elemen tunggal dan suaian. Ukuran dasar disebut juga ukuran nominal, adalah ukuran pokok yang ditulis sebelum disertai angka-angka batas penyimpangan yang diizinkan. Toleransi adalah dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan. Penyimpangan atas adalah penyimpangan ke arah ukuran maksimum. Nah, jadi nanti penyimpangan atas dan ada penyimpangan bawah. Penyimpangan atas dapat bernilai positif atau negatif bergantung pada pemberian toleransi itu sendiri. Penyimpangan bawah adalah penyimpangan ke arah ukuran minimum. Nah, jadi ada batas minimum yang diizinkan, ada batas maksimum yang diizinkan. Penyimpangan bawah dapat bernilai positif atau negatif. Nah, ukuran maksimum adalah ukuran terbesar yang masih diizinkan. Ukuran minimum adalah ukuran terkecil yang masih diperbolehkan. Maka tadi kan di gambar sebelumnya, gambar toleransi itu kan ada ukuran maksimum, ada ukuran minimum. Garis nol adalah garis batas dasar atau garis dengan penyimpangan yang nol. Ukuran sesungguhnya adalah ukuran jadi atau ukuran yang didapat setelah benda selesai dibuat. Ukuran sesungguhnya ini diketahui dengan menggunakan alat ukur. Apabila ukuran jadi sebuah komponen tidak melewati batas-batas ukuran yang ditentukan toleransi, maka komponen tersebut dapat diterima atau dipakai. Nah, jadi kalau dia sudah sesuai, artinya sesuai di sini sesuai dengan tidak melewati batas-batas ukuran yang ditentukan toleransi, jadi dia dapat diterima, maka dapat dipakai. Nah, ini adalah istilah-istilah toleransi untuk elemen tunggal dan suaian. Kelonggaran atau clearance adalah selisih ukuran antara lubang dan poros, di mana ukuran lubang lebih besar daripada ukuran poros. Kelonggaran maksimum adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil pada suaian longgar. Sedangkan kelonggaran minimum adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada suaian longgar. Ya. Jadi ada kelonggaran maksimum, ada kelonggaran minimum. Ya. Nah, ini dia adalah perbedaannya adalah pada selisih ukuran lubang. Ya. Kalau kelonggaran maksimum, selisih ukuran lubang terbesar dengan poros yang terkecil. Sedangkan pada kelonggaran minimum adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada suaian longgar. Kesesakan atau interference adalah selisih antara lubang dengan poros, di mana ukuran poros lebih besar daripada ukuran lubang.
Nah, ini kesesakan. Jadi kesesakan maksimum adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada suaian sesak. Kesesakan minimum adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil pada suaian sesak. Nah, jadi kesesakan ini merupakan selisih antara lubang dengan poros, di mana ukuran poros lebih besar daripada ukuran lubang. Kalau porosnya itu 20 tadi saya katakan, nah lubangnya mungkin ukurannya 19 setengah, itu kan sesak itu, nggak bisa masuk itu, ya. Maka dia lubangnya harus dibesarkan atau porosnya harus dikecilkan. Tapi harus mengecilkan itu tidak bisa kita ini orang manufaktur ya boleh mengecilkan atau membesarkan. Jadi harus berkonsultasi dengan perancangnya, ya. Biar nanti yang merancang itu memberikan ukurannya apakah diperbesar porosnya, diperbesar lubangnya atau porosnya yang diperkecil. Tapi tetap masih dalam batas-batas yang toleransi yang diizinkan. Kemudian sistem basis lubang. Suaian yang dikendaki dapat dibuat dengan jalan mengubah-ubah ukuran poros. Dalam hal ini, ukuran batas terkecil dari lubang tetap sama dengan ukuran nominal. Suaian longgar dengan pasangan daerah toleransi untuk lubang adalah H dan daerah toleransi poros dari A sampai H. Nah, ini untuk lubang itu sisi dengan pasangan daerah toleransi lubang H dan daerah toleransi poros dari C sampai dengan N. Suaian sesak dengan pasangan daerah toleransi lubang H dan daerah toleransi poros dari B sampai Z. Jadi kalau untuk suaian longgar, nilai-nilainya itu suaian transisi atau suaian longgar, suaian transisi atau juga suaian pas dan suaian sesak. Bisa dilihat di halaman 130, itu ada tabelnya. Ya, jadi itu untuk sistem lubang dasar dan di bawah untuk sistem poros dasar. Sistem basis lubang ini biasanya dipakai dalam pembuatan bagian-bagian dari suatu mesin perkakas, motor, kereta api, pesawat terbang, dan sebagainya. Nah, kemudian sistem basis poros, pemilihan suaian yang dikendaki dapat dilakukan dengan mengubah ukuran lubang. Sistem basis poros kurang disukai orang karena merubah ukuran lubang lebih sulit daripada merubah ukuran poros. Nah, itu tadi. Tapi kalau dalam perancangannya itu porosnya tidak boleh dirubah, ya memang apa boleh buat, harus dikerjakan, lubangnya harus diperbesar. Nah, suaian longgar dengan pasangan daerah toleransi H dan daerah toleransi lubang A sampai H. Ya, A sampai H. Jadi kalau kita lihat pada sistem poros dasar, ya, dengan pasangan daerah toleransi H kecil, jadi toleransi lubang itu A sampai dengan H. Untuk suaian longgar, kemudian untuk suaian transisi atau suaian pas, yaitu huruf H kecil untuk poros dan daerah toleransi lubang J sampai H. Nah, untuk suaian sesak, begitu seterusnya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Diagram toleransi ini adalah diagram toleransi yang garis arsir ini adalah toleransi lubang dan yang hitam ini adalah toleransi poros. Jadi di sini ada batas toleransi longgar, transisi atau sesak, transisi atau pas, dan ini sesak.
Kemudian ini ada suaian untuk basis lubang, ya. Keadaan suaian longgar, transisi, dan sesat, toleransi lubangnya. Nah, jadi kalau untuk huruf besar ini adalah untuk lubang dan huruf kecil ini adalah untuk poros. Nah, penunjukan daerah toleransi positif dan negatif, menunjukkan daerah minimum dan maksimum. Jadi kalau kita lihat ini panjang, ya, kemudian ini lebarnya misalkan seperti ini 20 plus minus 0,5, ini 15 plus minus 0,5, berarti kalau dilihat di sini nilai maksudnya ini adalah nilai minimumnya itu yang diizinkan adalah 24,5 dan maksimum itu adalah 25,5. Begitu juga yang di sini nilai minimum itu yang diizinkan adalah 14,5 dan maksimum adalah 15. Dalam gambar itu ditulis 25 plus minus 0,5. Jadi kalau dia minus berarti kurang daripada 0,5 berarti 24,5. Kalau maksimum dia 25,5. Nah, itu toleransinya. Jadi boleh pilih. Jadi kalau sudah diketahui angka ini, maka boleh tidak boleh di luar pada ini ya. Jadi minimum 24,5, maksimumnya adalah 25,5. Nah, di batas itu. Nah, ini untuk penyajian toleransi. Ini yang pertama, ini diameternya 30, batas atasnya 0, untuk poros ya. Yang ini, sorry, nomor 1 ini untuk lubang, ya. Nomor 1 ini untuk lubang, diameternya 30. Berarti boleh diizinkan toleransinya ditambah 0,2. Tapi tidak boleh negatif. 0, makanya di sini bikin 0. Ya, untuk poros. Kemudian untuk untuk lubang. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah untuk poros. Ya, diameternya 30. Untuk batas maksimumnya minus 0,1 dan batas maksimumnya adalah minus 0,2, artinya ini boleh 29,9 atau maksimumnya 29,99 dan 29,98. Nah, untuk porosnya ini. Nah, kalau yang ini juga sama ya, ini yang satu poros, yang satu untuk lubang, kemudian yang ini, yang ini adalah untuk poros dan yang ini adalah untuk lubangnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini berarti harus kita lihat diameternya 30, H7 per G6. Jadi lihat nanti di tabel berapa nilai H7 ya. Untuk toleransi H7 kita lihat ke di diameter 30, H berarti dia suaian pas. Nah, H7 lubang dasar, G6, FG H7 G6. Nah, ada di situ H7 G6. Nah, H7 dibagi dengan G6, berarti H7 kita kembali ke tabel ya, tabel tadi. Nah, kalau contoh soalnya itu bisa kita lihat di halaman 129. Ya, sebuah suaian dinyatakan oleh ukuran dasar disebut juga ukuran nominal.
yang sama untuk kedua benda diikuti oleh lambang yang sesuai untuk tiap komponen. Lambang untuk lubang disebut pertama. Contoh 45H8 per G7. Mungkin juga 45H8 G7 atau 45H8 per G7. Nah, seperti itu. Jadi 45 itu adalah diameter, H8 adalah kita lihat ke nilai toleransi standarnya IT8. Nah, kemudian G7 kita lihat ke dia di H8 G7. Dia berarti masuk kategori suaian longgar. H8G ya. H8 dia masuk suaian longgar dia. Nah, berarti penjelasannya seperti di atas 45G7, diameter poros 45 mm, suaian longgar dalam sistem lubang dasar dengan nilai toleransi dari tingkat IT7. Nah, itu yang penjelasannya seperti itu. Jadi ini adalah simbol-simbol dalam penyajian toleransi. Jadi untuk membacanya seperti itu. Berapa angkanya, nilai toleransinya kita dapat mengetahui dari rumus yang sudah diberikan. Jadi berapa nilai toleransinya ini. Kemudian hubungan antara biaya produksi dengan toleransi, kalau dilihat dari grafik ini toleransi yang bawah, absis suhu bawah, kemudian yang angka ini adalah grafik ini adalah ongkos pembuatannya. Kalau kita lihat ini ada grafik lubang, kemudian ini grafik poros. Jadi kalau toleransinya itu semakin longgar, ya artinya semakin besar, maka ongkos pembuatannya itu semakin murah. Untuk poros lebih murah daripada untuk lubang. Tapi kalau toleransinya itu semakin ketat ya, 0 sampai ini, maka ongkos pembuatannya itu semakin tinggi. Jadi itu mengapa kalau produk itu ketelitiannya sangat tinggi itu harganya sangat mahal. Nah, itu dia, karena ini tadi hubungan antara biaya produksi dengan toleransi itu sangat mempengaruhi, ya. Nah, jadi semakin akurat, ya, semakin toleransinya kecil, maka biaya produksinya begitu semakin naik. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kalau untuk nilai-nilai toleransi itu nanti bisa dilihat di tabel, ya. Kita lanjutkan lagi. Ada toleransi geometri dan konfigurasi permukaan, ya. Nah, kita lanjutkan dengan toleransi geometri dan konfigurasi permukaan. Bisa dilihat, sudah bisa dilihat. Toleransi geometri atau toleransi bentuk adalah batas penyimpangan yang diizinkan dari dua buah garis yang sejajar atau dua buah bidang yang sejajar apabila bidang itu tidak berbentuk sudut. Untuk bidang yang membentuk sudut, maka daerah toleransinya adalah batas yang diizinkan dari dua buah bidang yang sejajar membentuk sudut terhadap bidang basisnya. Oleh karena itu, di dalam memberikan tanda-tanda toleransi geometri, harus ditempatkan pada daerah atau benda yang betul-betul sangat penting. Tidak pula setiap permukaan bidang dari benda kerja harus diberikan tanda toleransi geometri. Toleransi geometri memiliki pengertian agar supaya bentuk daripada benda-benda
daripada benda pekerjaan itu tidak akan memiliki penyimpangan yang terlalu besar yang berakibat benda kerja itu tidak dapat dipakai. Nah, ini adalah simbol-simbol toleransi geometri, ya. Di buku ini juga ada simbol-simbol geometri. Bisa dilihat mulai dari halaman 150, 149 ya. Ini di halaman 150, simbol-simbol toleransi geometri. Nah, jadi ini elemen dan toleransi, sifat yang diberikan toleransi, dan ini adalah lambangnya. Jadi kalau elemen dan toleransi, elemen tunggal, yaitu terdiri pada toleransi bentuk. Ada elemen tunggal, kemudian ada elemen tunggal atau yang berhubungan. Toleransi bentuk, sifat yang diberi toleransi, kelurusan, simbolnya seperti ini, kedataran seperti ini, ya. Ini kebulatan, lambangnya adalah ini, keselindrisan, lambangnya adalah ini, profil garis seperti ini, profil permukaan seperti ini. Kemudian untuk elemen-elemen yang berhubungan, ada toleransi orientasi, ada toleransi lokasi, dan ada toleransi putar. Untuk kesejajaran, lambangnya seperti ini, ketegak lurusan, kemudian ketirusan. Kemudian untuk sifat yang diberi toleransi posisi, konsentritas dan koaksilitas, kesimetrisan, kemudian untuk putar tunggal, dan putar total. Nah, ini adalah simbol-simbol toleransi geometri. Penempatan toleransi geometri, kotak-kotak atau ruangan-ruangan dalam segi empat ini sudah tertentu dalam pemakaiannya. Kotak pertama atau yang di sebelah kiri adalah untuk tempat meletakkan simbol toleransi. Nah, ini yang kiri nih. Ya, berarti kalau gambar simbolnya seperti ini, maka tadi kita lihat dia adalah elemen tunggal toleransi bentuk adalah kelurusan, ya. Ini tegak lurus, ini kesejajaran ya, kesejajaran. Kotak pertama adalah untuk tempat meletakkan simbol toleransi, sedang kotak kedua berikutnya adalah tempat meletakkan besarnya harga toleransi geometri. Ya, ini besarnya harga toleransi geometri. Kemudian yang ini tadi simbolnya ya. Bila segi empat itu memiliki 3 buah ruangan, 1, 2, 3, maka untuk kotak ketiga adalah untuk meletakkan tanda basisnya. Ya, tanda basisnya. Demikian pula bila kotak segi empat memiliki 4 kotak, adalah tempat penunjukan basis pula. Ini basisnya di A, ini basisnya di B. Nah, penunjukan tanda basis ditunjukkan dengan menggunakan huruf besar yang diawali huruf A sesuai dengan urutan abjad. Cara meletakkan tanda penunjukan pada garis sumbu lubang seperti ini, ya. Penunjukan pada permukaan, penunjukan pada permukaan silinder, dan penunjukan pada silinder. Nah, penunjukan sistem basis, penunjukan diberikan dari tiap kotak segi 4 dengan garis tipis, pada ujungnya diberi tanda segitiga yang dihitamkan. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, ini yang dihitamkan. Nah, sebagai dasar yang harus diikuti, tanda-tanda basis ini dapat ditempatkan sebagai berikut. 1, ditempatkan pada garis permukaan dari suatu bidang. 2, ditempatkan pada garis bantu penunjuk ukuran. 3, ditempatkan pada garis sumbu, garis yang membagi suatu benda sama besar. Nah, seperti ini. Pemenunjukan basis dengan huruf. Jika kotak toleransi geometri tidak dapat dihubungkan ke basis, hal ini dapat ditunjukkan dengan cara yang lain, yaitu dengan menentukan salah satu bidang sebagai basisnya yang ditetapkan sebagai basisnya dengan diberi huruf abjad besarnya A, C, dan seterusnya. Misalkan A, ya, kemudian B, dan seterusnya.
Ada kalanya kotak toleransi geometri terdiri pada 3 kotak, maka perlu dia mengerti bahwa kotak yang ketiga, keempat, dan seterusnya dihitung dari kiri ke kanan adalah tempat penunjukan basisnya. Nah, seperti ini. Adapun cara-cara dalam menentukan konfigurasi permukaan. Konfigurasi permukaan yang diminta perencana harus dinyatakan dalam gambar. Menurut cara-cara yang disesuai dengan standar kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata-rata profil. Yang selanjutnya disebut nilai kekasaran atau RA. RA ini roughness average, nilai kekasaran rata-rata. Nilai kekasaran rata-rata aritmetik telah diklasifikasikan oleh ISO menjadi 12 tingkat kekasaran, mulai dari N1 sampai dengan N12. Untuk penunjukan pada gambar mengenai spesifikasi kekasaran ini dapat dituliskan langsung nilai RA-nya atau tingkat kekasarannya. Nilai kekasaran permukaan suatu elemen ditentukan menurut fungsinya, sedangkan untuk mencapainya tergantung pada kemampuan proses pengerjaan manual atau pemesanan di tempat produksi. Pilihlah nilai kekasaran sekasar mungkin, sehalus yang diperlukan. Makin halus permukaan yang diminta, makin mahal biaya pengerjaannya. Nah, permukaan suatu benda itu memiliki kekasaran yang berbeda-beda. Kayu, kaca, logam, itu nilai kekasarannya berbeda-beda. Nah, kalau besi, baja itu yang sudah diproses, dipotong, dan digerinda itu kekasarannya juga berbeda-beda, meskipun bendanya sama. Kalau sudah diproses, dipotong umpamanya, nilai kekasaran permukaannya itu berbeda-beda. Nah, untuk menentukan berapa nilai kekasaran permukaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur, yaitu surface test. Dengan menggunakan alat ini, stylus pada surface test akan bergerak menggores permukaan benda kerja, yang dia akan gores seperti ini. Kemudian nanti dia akan mengirimkan datanya dan membaca berapa nilai yang terdapat pada permukaan itu dan akan menampilkannya di display dari alat surface roughness tersebut. Dalam perancangan itu biasanya diberikan berapa nilai kekasaran yang diinginkan. Nah, oleh bagian manufaktur, bagian pembuat, mereka bekerja untuk mendapatkan nilai yang telah ditentukan ini. Semakin halus nilai kekasarannya yang diinginkan, maka untuk proses pengerjaannya itu biasanya semakin mahal. Karena ini memang sulit untuk mendapatkan nilai kekasarannya, karena bagian manufaktur itu harus mengatur parameter yang sesuai, peralatan yang cocok, ya, untuk mendapatkan nilai kekasarannya. Kemudian ada proses-proses lanjut lagi, umpamanya kalau tidak bisa, setelah proses machining tidak bisa didapatkan nilainya, mungkin harus ada proses penghalusan polish yang lain, ya, polishing, poles. Nah, ini adalah tabel nilai kekasaran dan tingkat kekasarannya. Ini simbol-simbolnya. Ya, ini tingkat kekasarannya, simbol-simbolnya dari N1 sampai dengan N12. Nah, ini kekasarannya 50 paling tinggi mikron, ya. N1 itu 0,025, kemudian paling besar N12 adalah 50 mikron. Nah, ini adalah panjang sampel yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, ini menjadi rujukan ketika melakukan pengukuran suatu benda kerja, kalau dia masuk kategori N11 ataupun N12. Nah, sebenarnya dalam kekasaran permukaan ini ada tabel, ya, yang menunjukkan untuk berbagai macam jenis benda atau pengerjaan itu ada nilai kekasarannya masing-masing. Nah, ini adalah simbol dengan tambah nilai kekasaran dan perintah pengerjaannya, simbol. Jadi kalau simbol seperti ini,
pengertiannya adalah nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses apa saja. Yang ini segitiganya terbalik kemudian tertutup adalah nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses mesin. Kalau ini ada lingkaran di dalamnya, nilai kekasaran A yang harus yang sudah tercapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Kemudian nilai ini, simbol ini adalah A1, A2, nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Artinya, permukaan tidak boleh lebih kasar dari A1 dan tidak perlu lebih halus dari A2. Nah, kemudian ada simbol-simbol seperti ini, permukaan harus dikerjakan dengan mesin tertentu. Jadi kalau di sini ada bacaan di press, berarti dia dikerjakan dengan mesin press. Kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan misalnya harus diberi kelebihan ukuran sebesar 0,3. Nah, ini harus bekas pengerjaannya, tegak lurus. Nah, kemudian panjang sampel contoh yang dianjurkan misalnya 2,5 mm. Nah, ini adalah letak simbol-simbol ya. Jadi kalau lengkapnya seperti ini ya. Nilai kekasaran RA atau tingkat kekasaran N1 sampai dengan N12. B adalah cara pengerjaan, produksi, atau pelapisan. C adalah panjang sampel, contoh. D adalah arah bekas pengerjaan. E adalah kelebihan ukuran yang dikehendaki. Dan F adalah kekasaran jika diperlukan. Kemudian ini adalah simbol arah bekas pengerjaan, tanda pengerjaan. Ini adalah simbol sejajar terhadap bidang proyeksi. Ini gambarnya. Ini tegak lurus. Kemudian ini diagonal. Ini saling membelit dari segala ini contoh penunjukan simbol dan huruf pada gambar ya. Jadi kalau ketemu tanda seperti tanda segitiga terbalik ini berarti ini menunjukkan tanda kekasaran permukaan. Ya, seperti itu. Nah, itu dia tentang nilai kekasaran. Cuma sekarang ada perubahan dalam pembuatan simbol-simbol kekasaran ini. Jadi tidak lagi dia berada seperti ini, di atas ini. Ya, semua itu ditulis dia nanti di bawah. Saya akan tampilkan dulu simbol yang terbaru. Ya. Ada untuk nilai kekasaran ini, simbol-simbol kekasaran ini merujuk kepada ISO ya, 1302 dan 2002. ISO ya. Nah, jadi merujuk kepada International Standard ISO 1302 edisi keempat tahun 2002. Ya, kalau yang tadi itu sudah lama sekali. Jadi sekarang ada perubahan ternyata di dalam penulisan simbol-simbol ISO tersebut. Ya, jadi simbol-simbol kekasaran tersebut berdasarkan standar ISO. Nah, ini kita lihat, ini adalah standar ya. Standarnya nanti ini saya akan share juga supaya bisa diketahui. Nah, ini tadi ya simbol-simbolnya ada yang ini. Nah, ini penunjukannya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nilai kekasarannya itu sama sih masih enak begitu, masih enak mengerjakan. Tapi kalau 1, 2 sama, 3 beda, kemudian 4 itu sama. Nah, kemudian bagian 6 ini beda. Itu yang agak sulit mengerjakannya. Ya, makanya biayanya untuk mendapatkan nilai RA ini menjadi mahal. Makanya kadang-kadang produknya itu, loh ini produknya kecil tapi kok mahal begitu. Karena itu tadi dari desainnya itu menginginkan nilai kekasaran yang berbeda-beda. Dan untuk mengerjakan itu memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, ini dia contoh tadi ya, posisinya
ya posisinya. Ini pun keterangannya. Nah, ini parameter. Kita lanjutkan saja. Nah, jadi nanti ditulis dia semuanya nggak di atas ini lagi, tapi udah di bawah. Nah, semuanya nanti di bawah. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti pengerjaannya di turning, ya, di turning. Nah, ini simbol-simbolnya nilai RA-nya 0,7, kekasaran permukaannya 0,7. Biasanya ditulis di sini. Kalau yang lama ditulis di atas segitiga ini, tapi yang baru ternyata ada perubahan, jadi ditulis di bawah tulisan ini. Nah, ini tadi simbol-simbolnya, ya, masih sama. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini RA-nya 0,7, biasanya di sini dia 0,7 gitu RA. Nah, ini sudah berubah, ya. Kalau tadi itu kita lihat dia di atasnya. Kalau yang tadi itu di atas segitiga, di atas segitiga ini angkanya. Ini sekarang dia berada di sini. Jadi nanti dalam penerapannya dibuat di bawah ini, ya, seperti itu. Jadi itu ada perubahannya. Nah, ini toleransi geometrik, ya, simbol-simbol untuk toleransi geometrik. Jadi nanti ada perubahan dalam menuliskan tandanya itu, jangan lagi di atas, tapi dia di bawah. Nah, seperti ini. Ini simbol-simbolnya, jadi dia di bawah. Oke. Nah, ini dia simbol-simbolnya. Ya, kalau di gambar nanti akan dijumpai itu nilai kekasaran permukaan. Oke, itu dia yang ingin saya tambahkan lagi, yang berkaitan dengan simbol-simbolnya. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, jika tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Ya, materinya ini berkaitan dengan tadi ini metrologi industri. Jadi ada alat ukur. Jadi untuk menggambar ini kan perlu alat ukur. Kalau untuk di industri itu ada alat ukur juga, metrologi. Namanya metrologi industri. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Bentar ya. Ini bisa terlihat ya? Oke ya. Bisa, Pak. Metrologi industri, ini untuk pengukuran geometri. Tentu sudah pernah lihat alat-alat ukur seperti ini dial indikator ya. Kemudian ini adalah mikrometer digital ya. Ini kalau ini harus ditekan ya pada permukaan benda kerja yang akan diukur, atau nanti jarumnya akan berputar ya. Ketika berhenti maka kita lihat berapa angkanya. Kalau yang ini mudah
menggunakannya tinggal letakkan di bagian celah ini, bendanya, kemudian ini diputar, maka nanti dia akan menunjukkan angkanya nih. Tapi sebelumnya di setting 0 dulu ya angkanya. Nah, jenis-jenis pengukuran ada pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan menggunakan alat ukur langsung dan hasil pengukurannya dapat langsung terbaca. Nah, ini seperti menggunakan alat mikrometer ataupun menggunakan vernier caliper. Ya, mungkin kalau vernier caliper jangkar sorong sudah tidak asing lagi ya. Jenis pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur, pembanding, standar, dan alat ukur bantu. Nah, ini kalau di sini ada kaliber induk ya untuk sebagai pembandingnya. Nah, ini adalah objek yang akan diukur. Ini menggunakan komparator. Nah, jadi diukur dia di sini berapa tingginya, tapi tidak bisa langsung dapat dari sini angkanya. Maka dibuat ke perbandingan di sini berapa dia tingginya. Jadi ini pengukuran tidak langsung. Ada beberapa pengukuran yang dalam pembentukannya itu tidak bisa langsung ya, umpamanya untuk gaya ya dengan menggunakan memberikan beban sekian, nah, tidak serta-merta dia akan menunjukkan gaya, maka harus dimasukkan dengan menggunakan persamaan, misalkan seperti itu. Tapi ada juga yang alat itu lebih sudah canggih dengan menggunakan software tertentu. Ketika diberikan gaya, beban, maka dia akan membaca dan langsung mengkonversi atau menghitung sendiri di komputer, dan dia akan munculkan angkanya, dan juga dia bisa mengeluarkan grafik. Nah, itu ya, alat ukur seperti itu. Ada beberapa alat ukur juga seperti mikrometer juga yang sudah dikonekkan ke komputer. Jadi dia bisa mengukur, kemudian dapat angkanya langsung masuk ke tabel begitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk QC ya, jadi nggak untuk mengambil sampel gitu. Nah, mungkin kalau diukur satu-satu itu mau berapa lama waktunya. Jadi dengan adanya seperti itu bisa lebih cepat. Nah, ada yang menggunakan destructive testing, non-destructive testing, jadi tidak merusak, ataupun dia hanya menembak saja pakai laser, pakai sinar, dia ukur panjangnya atau dimensinya, maka dia akan kirim ke komputer seperti itu. Jadi nggak satu-satu lagi produk itu dicek. Nah, ini berkaitan dengan QC ya. Kemudian ada pengukuran dengan kaliber batas. Pengukuran dengan kaliber batas adalah proses pemeriksaan untuk memastikan apakah objek ukur memiliki harga yang terletak di dalam atau di luar daerah toleransi, ukuran, bentuk, dan atau posisi. Nah, ini tadi kaitan dengan toleransi. Misalkan yang ini ada kaliber batas. Jadi untuk menentukan lubang ini berapa diameter lubang itu. Jadi ada pakai kaliber. Berapa sehingga diketahui berapa sih toleransi yang boleh untuk lubang itu. Pengukuran dengan bentuk acuan yaitu dengan cara membandingkan dengan suatu benda bentuk acuan yang ditetapkan pada layar alat ukur inspeksi. Jadi ada alat ukurnya seperti ini. Jadi dengan alat acuan ini maka nanti diukur dengan alatnya berapa ini nominalnya. Ini ada di lab metrologi industri di laboratorium teknik mesin ya. Kemudian pengukuran khusus, pengukuran yang hanya dilakukan untuk satu jenis geometri tertentu seperti kebulatan silinder, pitch ulir, pitch rodagi, dan sebagainya. Jadi ini menggunakan alat ukur mikrometer. Ini yang konvensional. Nah, ini contohnya roda giginya, kemudian ini ada untuk tempat mengukurnya ya. Dan ini nilai hasil pengukurannya bisa dilihat di situ.
jenis pengukuran, kemudian ada pengukuran untuk dengan mesin ukur koordinat. Mesin koordinat adalah alat ukur geometri modern dengan memanfaatkan komputer untuk mengontrol gerakan sensor relatif terhadap benda kerja untuk menganalisis data pengukuran. Nah, jadi ini dia objeknya, ini bisa diukur ulang kembali ya dengan alat ini. Gunanya untuk apa ya? Untuk menentukan atau mengetahui berapa ukuran yang terdapat pada komponen ini. Itu satu. Atau yang kedua, setelah dibuat alat atau bagian ini, diukur kembali sudah tepat atau tidak ukurannya. Nah, jadi bisa menggunakan alat ini. Nah, ini semuanya ini berkaitan nanti dengan kualitas produk ya. Kualitas produk. Nah, pengukuran linear ya seperti ini. Contoh alat ukur linear ada mistar ukur berkait, mistar ukur biasa, kemudian meteran lipat, kemudian meteran gulung ya. Nah, ini mistar ukur ya banyak kita jumpai. Kemudian ada mistar iksud atau dikenal dengan vernier caliper ya. Mungkin sudah pernah ya menggunakan ini ya kira-kira alatnya seperti ini ya, vernier caliper. Kelihatan nggak ya? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini yang sama saya ini kelihatan nggak nih? Vernier calipernya. Kelihatan nggak? Alatnya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada kunci peluncurnya, kemudian ada kunci penggerak halus, ya. Kemudian ada skala, nah ini skala utama, kemudian skala batang dan seterusnya. Jadi mahasiswa teknik itu harus memahami dan mengetahui dan bisa menggunakan ya alat-alat ukur yang ini, mikrometer juga. Nah, ini Mr. Exud tadi, ini untuk geser rahang, nah ini untuk geser bagian, mengukur bagian luar, ini mengukur bagian dalam pipa pakai yang ininya. Jadi kalau sudah diukur, kemudian ini adalah penguncinya, jadi dikunci supaya ukuran tidak bergeser. Nah, ini juga setelah diukur nanti ini dikunci. Nah, ini untuk kedalaman ya, kedalaman. Jadi digunakan bagian yang ini. Kalau di sini dia ada nih kedalaman ya. Kalau kita buka ini, nah ini dia di sini diukur kedalamannya. Nah, ini dia ya, yang kita baca itu adalah batas titik 0 ini dari kiri. Nah, kemudian ada yang digital ya, ini yang konvensional. Biasanya kalau di lapangan yang profesional yang digunakan adalah yang ini, karena untuk lebih cepat ya. Tapi tentunya sudah memahami bagaimana membaca ini. Karena kalau ini kan tinggal geserkan saja keluar angkanya. Kalau ini kita harus baca, harus pandai baca. Kalau salah membacanya nanti ukurannya juga salah. Makanya harus paham ini, jangan yang pakai ini. Karena kalau nggak ada ini, kita nanti nggak pandai baca yang ginian. Seperti itu. Nah, ini mistar untuk mengukur ketinggian ya. Ketinggian, jadi ini dia alat ukurnya. Nah, ini dia contoh, ini dia alat ukurnya. Ya. Jadi
bagian-bagiannya ada di sini. Kemudian nanti di sini ada delimitatornya. Nah, pengukuran linear, pembacaan hasil pengukuran jangka sorong, ya. Contohnya pembacanya seperti ini. Jadi ini titik 0, ini dari 0, 1, 2, 3. Kemudian dilihat di bagian ini mana yang sejajar dengan garis, ya, garis bawahnya ini mana yang sejajar. Jadi kalau ini tidak, yang 2 ini tidak, 4 juga masih sedikit selisih, dan ini 4,5. Karena di sini kita lihat 1, 2, 3 tapi lebih sedikit dia. Lebihnya lebih berapa? Kan nggak ketahuan. Makanya kita lihat di sini mana yang sejajar. Jadi di sini didapatkan nilainya adalah 3,45. Nah ini 1, 2, 3 juga, tapi berapa yang sejajarnya itu? Nah, kita lihat yang bagian di sini mana yang pas. Nah, gitu ya. Kemudian, oke, nanti kalau mau membaca ini bisa dicoba dilatih. Kalau mau lihat juga di YouTube juga banyak itu cara-cara membacanya. Mikrometer, nah ini alat mikrometer yang untuk mengukur yang halus, yang kecil-kecil. Ini elemen-elemennya yang terdapat pada mikrometer. Nah, ada yang konvensional, angkanya ada di sini, kemudian ada yang digital. Ya. Nah, tapi sebelum menggunakan ini, Anda harus paham ini, harus memahami yang ini. Nah, kalau ini sih gampang, tinggal masukkan aja angkanya muncul. Tapi nanti di sini ada settingnya ya. Itu perlu kalau nanti di lapangan tidak dapat yang, atau di lapangan dapat yang ini tiba-tiba rusak atau tidak ada yang ini, disuruh pakai ini, waduh bingung. Nah, makanya harus tahu menggunakan ini. Nah, jadi untuk jenis-jenis mikrometer ada mikrometer dengan range 100 sampai 125 mm, 0 sampai 1000 mm yang lebih besar. Nah, ini dilengkapi dengan digitalnya. Ada yang double seperti ini. Nah, ini mikrometer diameter dalam, dan ini mikrometer 3 kaki, kemudian ini dia mikrometer lubang. Jadi jenis mikrometer ini bentuk mikrometer V anvil, ini V, kemudian mikrometer ulir, kemudian ini mikrometer roda gigi tadi. Nah, ini pembacaan hasil pengukuran mikrometer, ya. Garis indeks pembacaan halus, misalkan di sini, ini angka 5, 6 ya, 6. Kemudian dibaca di sini 45, 46, 47, 48 begitu. Sejajar dengan garis. Nah, jadi angka 6 ya. Jadi ini untuk garis indeks pembacaan kasarnya di sini. Ini garis indeks pembacaan yang halusnya di sini. Ke sini. Yang halus yang ini. Yang kasar yang ini. Ya. Ini 6,53. Nah, ini contoh-contoh dalam pengukuran mikrometer. Baik, nah di sini ada latihan 1, 2, 3. Nah, nanti dikerjakan ya. Kemudian kita lanjut unsur bilah. Ya, ini juga umum ya. Untuk sudut ya. Sudut-sudut. Nah, ini mungkin juga pernah dijumpai. Nah, ini batang sinus. Kemudian pengukuran ketegak lurusan, ada penyiku, perbandingan dengan standar siku. Nah, seperti ini, objeknya yang diukur. Nah, ini water level, ini apa namanya, selalu ya kita jumpai. Nah, pengukuran kedataran.
Oke, 5. Ya, itu aja tambahan dari saya untuk materi geometri metrologi industri, ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti dikerjakan tugas. Hari ini tidak ada tugas untuk menggambar, tapi mengerjakan tugas latihan 1 ini, ya. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, kemudian latihan 4, latihan 5, ya. Latihan 4 dan latihan 5. Oke. Nanti dikerjakan di kertas di bukunya, ya. Di bukunya nanti dikerjakan, dibuat gambarnya, ya. Jadi di sini dibuat di di bukunya itu dibuat juga, jangan angkanya aja. Jadi dibuat soalnya, ditulis, kemudian ini dibuat gambarnya seperti ini, gambarnya. Kemudian A, misalkan nomor A, gambarnya seperti ini. Berapa nilainya, ya, dijelaskan berapa nilainya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Batas pengumpulannya sampai kapan ya, Pak? Batas pengumpulannya ini nanti jam 3, ya. Jam 3. Jam 3, jam 15 lah. Karena ini kan sebentar ini. Baik. Itu saja untuk materinya. Oke. Nanti saya akan share materi